Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Barudin Salim, SAG, MA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama dan teman-teman semua. Dan perkenalkan, saya Dwi Kemala selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang menjaga lingkungan dan ekologi dalam Islam yang dibuat oleh Iva Sakina, Raihan Fajriansa, Imam Muharis, dan Dwi Kemala. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah dan karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang menjaga lingkungan dan ekologi yang merupakan aspek penting dalam lingkungan sekitar untuk sekarang dan masa yang akan datang. Kami berharap makalah ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dan pengalaman dalam menjaga lingkungan dan ekologi. Kami juga berharap bahwa makalah ini dapat menjadi bahan referensi dan inspirasi bagi pembaca untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang menjaga lingkungan dan ekologi. Kami menyadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca untuk memperbaiki makalah ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Barudin Salim, SAG, MA, sebagai dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam penyelesaian makalah ini. Selanjutnya ada abstrak. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan ekologi. Konsep khalifah fil ardi dalam Islam memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola dan menjaga alam semesta. Prinsip-prinsip seperti tauhid, khalifah, dan amanah menjadi landasan bagi umat Islam untuk menjaga lingkungan dan ekologi. Makalah ini membahas tentang konsep menjaga lingkungan dan ekologi dalam Islam, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan meliputi prinsip-prinsip dasar Islam yang terkait dengan lingkungan seperti larangan merusak alam, pentingnya menjaga keseimbangan alam, tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Dengan memahami konsep menjaga lingkungan dan ekologi dalam Islam, umat Islam dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kelestarian dan ekosistem. Hal ini juga memberikan kontribusi pada upaya global untuk mengatasi masalah lingkungan dan ekologi. Dalam menjalankan ajaran Islam, arsitektur lanskap adalah contoh suatu ilmu yang dapat menyelaraskan kehidupan manusia dengan alam, sehingga keduanya bisa terus hidup seimbang dan saling menguntungkan. Jika dikaji lebih dalam, maka aspek keilmuan arsitektur lanskap dapat menjadi ilmu terapan yang lebih spesifik lagi, terutama dalam aspek cakupan kawasannya. Pengaruh taman hutan raya juga sebagai contoh lanskap kota, juga sebagai penyangga kota, paru-paru kota maupun estetika kota itu sendiri. Dengan adanya taman hutan raya, selain fungsi utamanya sebagai penyangga kota, Tahura juga dapat meningkatkan ekosistem lingkungan dan sekitarnya. Lanjut ada daftar isi. Lanjut ada bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya Imam. Baik, lanjut di bab 1 pendahuluan. Yang A itu latar belakang masalah. Manusia merupakan bagian dari alam dan memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dari makhluk hidup lain dalam hal merubah kondisi alam berhubungan dengan kemampuannya yang dilandasi oleh akal yang dimiliki. Maka manusia dapat menempatkan dirinya pada unsur yang paling dominan dan paling menguasai dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya di dalam ekosistem. Dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia berusaha untuk dapat serasi dengan ekosistemnya, karena menyadari bahwa kerusakan ekosistem dapat membahayakan dirinya. Namun pada umumnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal kelestarian ekosistem dapat dikatakan masih rendah, terutama mereka yang hidup di kawasan pedesaan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep Islam dalam menjaga lingkungan dan ekologi. Kedua, apa pengaruh hutan taman raya menurut Islam. 3. Berdasarkan latar belakang di atas, apa rumusan masalah dalam makalah ini. Dan yang terakhir, bagaimana pemikiran ulama dalam mengelola ekosistem dalam lingkungan. Bab kedua, kajian teori. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara organisme hidup dan lingkungan fisiknya, serta hubungan antara satu sama lain dalam suatu ekosistem.
Ekologi menganalisis interaksi pada berbagai tingkatan termasuk populasi komunitas, ekosistem, dan biosfer untuk memahami keseimbangan alam. Dalam pandangan Islam, lingkungan hidup bukan hanya objek materi, melainkan tanda kebesaran Allah yang harus dijaga. Konsep ini dibangun di atas 3 pilar utama, satu itu tauhid atau keesaan Tuhan, dua khilafah atau kepemimpinan, dan amanah yaitu titipan. Islam memandang manusia sebagai khalifah fil ard, yang artinya wakil Tuhan di bumi, yang bertugas untuk memakmurkan bumi, bukan mengeksploitasi secara destruktif. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Riyah Al-Bi'ah fi Syariah Al-Islam menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan adalah bagian dari ibadah. Manusia dilarang keras melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Konsep ekologi Islam menekankan pada mizan atau keseimbangan. Alam diciptakan dalam ukuran dan keseimbangan yang presisi. Merusak ekosistem berarti mengganggu keseimbangan kosmis yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dalam Islam bukan sekedar isu sosial, melainkan kewajiban teologis yang berimplikasi pada dosa dan pahala. Hutan Taman Raya dalam konteks modern berfungsi sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa, penelitian, serta pendidikan dalam hukum Islam. Konsep ini sangat relevan dan memiliki preseden sejarah yang dikenal sebagai hima atau kawasan lingkungan. Hima adalah lahan yang dikhususkan oleh pemerintah ulil amri untuk kepentingan umum dan dilarang untuk dimiliki secara pribadi atau dieksploitasi secara bebas. Rasulullah SAW adalah orang pertama yang melembagakan kawasan konservasi ini. Beliau menciptakan wilayah Al-Naqi di dekat Madinah sebagai hima untuk pemeliharaan kuda-kuda kavaleri umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki hak dan kewajiban untuk menetapkan zona konservasi seperti Tahura demi kemaslahatan jangka panjang seperti menjaga cadangan air, mencegah erosi, dan melestarikan biodiversitas. Farudin Mangunjaya, seorang pakar biologi konservasi Islam, menyatakan bahwa hutan taman raya dapat dikategorikan sebagai hima modern. Fungsinya untuk menjaga plasma nutfah sejalan dengan prinsip hifz al-ma'al, yang artinya itu menjaga harta atau sumber daya. Dalam maqasid syariah, menjaga hutan ini berarti menjaga keberlangsungan hidup makhluk lain, yang dalam hadis itu pemikiran ulama mengenai pengelolaan ekosistem berakar pada pengembangan fiqh al-bi'ah atau fikih lingkungan. Para ulama menggunakan pendekatan usul fiqh dengan kaidah al-ladaro wala diroro. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Dalam konteks ekosistem ini, kaidah melarang segala bentuk pencemaran limbah, pembakaran hutan, dan perusakan habitat yang dapat membawa mudarat bagi masyarakat luas. Perusakan ekosistem secara langsung mengancam jiwa manusia melalui bencana alam. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa progresif seperti Fatwa Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan, dan Fatwa Nomor 30 Tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan. Baik, selanjutnya itu ada bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan studi pengumpulan data melalui wawancara pada masyarakat yang tinggal di kawasan berdampak pada lingkungan dan ekologi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data dan mengumpulkan data dari sumber terpercaya berupa 3 buku digital dan 3 jurnal. Metode analisis datanya itu tematik, mengumpulkan data kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan pola terkait menjaga lingkungan dan ekologi, serta statistik, menganalisis data kuantitatif guna mengidentifikasi hubungan antara variabel yang terkait dengan menjaga lingkungan dan ekologi. Selanjutnya itu ada penyusunan kesimpulan. Hasil dari sebuah analisa ditarik kesimpulan menyeluruh mengenai menjaga lingkungan dan ekologi, dampak dari manusia terhadap lingkungan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem, dan mengembangkan strategi menjaga lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada bab 4,
Hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden itu 85% percaya akan Islam memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dan ekologi. Selain itu, 60% responden melakukan praktik lingkungan yang baik seperti pengurangan sampah dan penggunaan energi terbarukan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep khalifah dalam Islam memberikan tanggung jawab terhadap manusia untuk menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta dan manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan ciptaannya. Baik, bab selanjutnya itu ada bab 5 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut bab 5. Di sini ada rekomendasi dan solusi, yaitu untuk membangun masyarakat, menjaga lingkungan dan ekologi memerlukan upaya bersama dan berkelanjutan serta rekomendasi dan solusi yaitu 1. Ada pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan dan ekologi perlu ditingkatkan di sekolah-sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua ada pengembangan komunitas. Pengembangan komunitas yang berkelanjutan dan berbasis pada prinsip-prinsip Islam dalam membantu meningkatkan kesadaran dan menjaga lingkungan. Yang ketiga ada kerjasama. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam upaya menjaga dan melestarikan alam. Yang keempat, terakhir ada praktik lingkungan yang baik, seperti pengurangan menggunakan sampah plastik, penggunaan energi terbarukan, dan konversi air. Lanjut bab 6, di sini ada penutup. Yang pertama ada simpulan. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar terhadap manusia karena merupakan komponen paling penting berlangsungnya kehidupan manusia dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua ada saran. Dengan mengetahui definisi lingkungan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dan apa upaya untuk menjaga kelestarian hidup. Dengan ini juga kesadaran dan tindakan kolektif, kita dapat menjaga lingkungan dan ekologi untuk generasi yang mendatang, seperti agama Islam ajarkan semestinya. Mari kita mulai dari diri sendiri dan masyarakat sekitar untuk mengimplementasikan praktik-praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan bekerja sama dan berkomitmen yang kuat, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan lestari bagi planet kita di masa yang akan datang nanti. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang dalam pengucapannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.